Yang diekspor bukan bahan mentah lagi, yang diekspor bukan raw material lagi, tetapi adalah barang setengah jadi atau barang jadi. Dan yang di Kalimantan Utara ini nanti adalah hampir semuanya adalah barang jadi. Groundbreaking kawasan industri hijau, Jokowi layak disebut Bapak Industri, ditulis oleh Syardi. Siapakah yang layak disebut Bapak Pembangunan? Selama ini yang ada di benak kita adalah nama Soeharto, tapi Jokowi juga layak disebut sebagai Bapak Pembangunan dan Bapak Industri. Jokowi membangun infrastruktur secara besar-besaran dan masif. Ribuan kilometer jalan tol dan jalan nasional, pelabuhan, bandara, terminal, stasiun, bendungan, pembangkit listrik, berbagai jenis tenaga, pos lintas batas negara, dan lain-lain berhasil dibangun di masa kepemimpinan Jokowi. Bahkan, hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, Jokowi membangun jauh lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya. Selain membangun infrastruktur, Jokowi juga membangun negara ini menjadi berbasis industri. Jokowi perlahan-lahan ingin mengubah negara ini lewat industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan menyerap banyak lapangan kerja. Berbagai kawasan industri dibangun untuk percepatan industri. Salah satunya yang fenomenal adalah groundbreaking pembangunan kawasan industri hijau Indonesia yang terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar dunia. Bukan Kalimantan Utara, bukan Indonesia, tapi dunia. Karena menyangkut lahan sampai detik ini 16.400 hektar dan targetnya adalah 30.000 hektar, kata Presiden saat melakukan groundbreaking. Kawasan industri hijau ini dibangun melalui kerjasama sejumlah investor dari dalam dan luar negeri seperti China dan juga Uni Emirat Arab. Pembangunan kawasan industri hijau ini merupakan bagian dari upaya transformasi ekonomi Indonesia dari produsen bahan mentah menjadi penghasil barang setengah jadi dan barang jadi. Ini yang sering saya sampaikan, yang namanya kita akan memulai transformasi ekonomi Indonesia. Dari yang kita sudah bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam, ekspor raw material, ekspor bahan-bahan mentah, sekarang kita akan masuk kepada hilirisasi, kepada industrialisasi bahan-bahan mentah kita, kata Jokowi. Industri yang ada di kawasan ini hampir semuanya akan menghasilkan barang jadi, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi Indonesia. Inilah lompatan katak, sebuah lompatan yang ingin kita lakukan, leapfrog yang ingin kita lakukan. Dan ini akan kelihatan manfaatnya secara real 5-10 tahun dari sekarang. Nanti kita lihat 5-10 tahun yang akan datang akan bermanfaat seperti apa baru kelihatan, kata Jokowi. Pembangunan kawasan industri ini akan melibatkan sekitar 100.000 tenaga kerja. Saat beroperasi diperkirakan akan membutuhkan lebih dari 200.000 tenaga kerja. Jokowi memang layak disebut sebagai Bapak Industri karena di tangan dia, industri mulai dikembangkan, hilirisasi industri dimulai. Tidak ada lagi cerita ekspor bahan mentah yang nilainya murah. Negara manapun yang ingin bahan mentah dari Indonesia dipersilakan tanam modal dan membawa teknologinya ke Indonesia, dan hasilnya untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Dulu, ekonomi Indonesia lebih bertumpu pada ekspor bahan mentah dan komoditas. Sektor industri ketinggalan jauh dari Thailand, bahkan disalip oleh Vietnam. Impor merajalela sehingga neraca dagang Republik Indonesia sering defisit alias tekor. Sekarang, neraca dagang bisa surplus karena nilai ekspor terus menguat. Jika industri manufaktur berada dalam kondisi puncak, Indonesia akan bisa sejajar dengan minimal Thailand dan Vietnam. Lihat saja negara-negara seperti USA, China, Jerman, Korea Selatan, dan Jepang yang merupakan negara industri besar, ekonominya besar dan berpengaruh pada ekonomi global. Indonesia yang memiliki SDM terbesar keempat di dunia dan dikaruniai SDA melimpah, malah tidak bisa mencapai potensi sebagai negara industri besar. Ironis, tapi ini fakta pahit. Padahal dua faktor ini kalau dimanfaatkan betul, Indonesia sudah maju berkali lipat dari kondisi saat ini. Ibarat mobil sport Ferrari yang bisa dipacu hingga lebih dari 300 km per jam, tapi selama ini hanya dikendarai dengan kecepatan 50 km per jam. Tanyakan saja apa kerja pemerintahan dulu, dan jangan tanyakan ini pada kelompok sakit hati maupun katron. Pemahaman otak mereka tidak akan nyampe. Yang satu terlalu sakit hati, yang satunya lagi terlalu bodoh karena sibuk mikirin surga beserta bidadari di sana. Apa yang dilakukan Jokowi saat ini akan dinikmati oleh kita bertahun-tahun yang akan datang. Presiden berikutnya hanya butuh mempercepat karena pondasi sudah dibangun. Kecuali presidennya mantan pejahatan dan pakai isu sara. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Seaword TV.
Di antaranya adalah saksi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Para saksi dipanggil untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 dan tempat pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta. KPK berani tangkap Anies? Hebat. Firly jangan modal omong doang. Ditulis oleh Manuel. Anies ini hebat sekali. Setiap anggaran yang tidak sesuai dan mengundang tanda tanya dibiarkan dan tidak diusut sama sekali oleh KPK. Sekarang ini kita tahu bahwa si Novel Baswedan sudah dibuang dari KPK kembali ke polisi sebagai ASN dan gak tahu kerjanya ngeliatin apaan. Beberapa hal yang sudah dilanggar oleh Anies ini sangat banyak. Selain melanggar akal sehat, dia juga melanggar hal-hal yang bersifat operasional. Kita tahu bahwa Wan Lubang ini menjadi sosok yang berani-beraninya dengan bebas dan dilihat halayak umum mempermainkan anggaran. Firly mana nih? Firly ternyata setelah dikorek-korek dan digali-gali masa lalunya, dia adalah orang yang pernah satu mobil dengan terduga teroris Munarman. Satu mobil komando dan dianggap menjadi junjungan dan orang yang dielu-elukan oleh alumni 212, yang secara langsung adalah pendukung Anies dan radikal. Saya kira Novel Baswedan dan 50-an orang di KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan saja yang mendukung Anies. Tapi sekarang setelah melihat isi KPK yang tersisa, ternyata sama saja. Selama tidak berani tangkap Anies, KPK ini pengecut dan patut dibubarkan. Sayang banget, KPK didirikan di era Presiden Megawati Soekarno Putri untuk tujuan mulia, dengan orang-orang dan pimpinan yang mumpuni macam Antasari Azhar. Tapi setelah diisi oleh orang-orang yang sayang banget sama Partai Mercy berkarat, Bemo berkarat, ternyata KPK melempem lagi. Kasus-kasus besar didiamkan, bahkan Hambalang pun yang jelas-jelas mangkrak karena dugaan korupsi, ia berakhir dengan sangat amat tidak memuaskan. Bahkan bukan hanya tidak memuaskan, lebih jauh lagi, memuakan. Saya melihat busuk banget penanganan korupsi di Indonesia. Sejak diisi kaum-kaum yang sekarang ini kelihatan banget mendukung Anies seperti Bambang Wijoyanto yang jadi ketua KPK-KPKan di DKI. Lalu ada Novel Baswedan, sepupu langsung yang pernah jadi tersangka penganiayaan, tersangka pencurian burung walet, dan Febri Diansyah. Antasari Azhar dikriminalisasi di era SBY soal pembunuhan yang ia tidak pernah kerjakan sama sekali. Ia dibunuh karakternya di era SBY yang setuju dengan 20% presidential threshold agar di periode kedua dia bisa terpilih. Dan sekarang mau 0% agar si AHY bisa jadi calon gak jelas. Sekarang ini kita melihat KPK ini aneh. Awalnya saya kira KPK setelah Novel dibuang dan Febri membuang diri menjadi lebih baik, tapi ternyata kasus Anies tetap saja santai.